Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kompleks. Adik-adik sudah berdiskusi melalui classroom membahas mengenai prioritas yang sudah diberikan pada hari Minggu malam. Di sini saya akan memberikan penguatan. Singkat saja, jadi pada bilangan kompleks itu ada dua bilangan. Yang pertama adalah bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, di sini untuk bilangan real kan adik-adik sudah biasa bertemu ya. Jadi kita akan mengulas tentang bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini muncul ketika ada akar dari suatu bilangan negatif. Misalnya di sini ada akar min 1, ada akar min 5, dan akar min 9 yang tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan akar biasa. Nah, untuk akar min 5 ini dapat kita susun menjadi perkalian dari dua bilangan, yaitu akar 5 dan akar min 1. Nah, ini kan biasa bisa kita lakukan ya. Yang ini akar min 1 ini sebenarnya apa? Ini adalah disebut sebagai bilangan imajiner yang dituliskan dengan simbol I yang nilainya sama dengan akar min 1. Sehingga dengan demikian untuk akar min 5 itu dapat kita tuliskan sebagai I akar 5, dan akar min 9 kita dapat tuliskan sebagai I akar 9, di mana akar 9 sendiri adalah 3, jadi 3I. Jadi kalau misalnya ada bilangan negatif dan dia ditarik akar, maka dia disebut sebagai bilangan imajiner yang merupakan kelipatan dari I. Jadi bisa 1 kali I, 2 kali I, 3 kali I, tergantung dari nilai yang ada di dalam akar. Nah, simbol I sendiri itu memiliki sifat di mana kalau dia dikuadratkan, berarti kita sama dengan mengkuadratkan akar min 1. Jadi kalau I kuadrat, maka akar min 1 dikuadratkan, akarnya hilang, akan sama dengan min 1. Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana sih menyederhanakan akar min 9 kali akar 4 dan akar min 9 kalikan akar min 4. Nah, di sini mungkin adik-adik akan berpikir bahwa untuk yang ini kan gampang ya. Kita coba di sini. Yang pertama, akar min 9 kalikan akar 4. Ini kita akan ubah dulu karena di sini ada negatif di dalam akar, maka kita nyatakan dalam kelipatan I. Jadi kita buat akar 9 dikalikan akar min 1 dikalikan akar 4. Nah, di mana akar min 1 ini kan adalah I. Sehingga kita dapatkan I kali akar 9 itu adalah 3, akar 4 itu adalah 2, sehingga akan sama dengan 6I. Yang kedua itu yaitu akar min 9 dikalikan akar min 4. Ini mungkin bagi yang terbiasa langsung saja dikalikan min 9 kali min 4, maka didapatkan akar 36, maka hasilnya adalah 6. Tidak seperti itu ya adik. Jadi adik-adik tidak seperti itu. Jadi tetap kita akan jabarkan bahwa masing-masing ini adalah bilangan imajiner, betul ya. Jadi akan kita jabarkan menjadi akar 9I dikali akar 4I, sehingga adalah akar 9 kali 4I kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kan adalah akar 36I kuadrat. Dari sini ya. Nah, I kuadrat tadi itu adalah minus 1, sehingga kita dapatkan di sini adalah minus 6. Jadi tidak seperti ini. Jika dia berangkat dari yang namanya perkalian bilangan imajiner, maka kita harus menguraikan dulu ke dalam simbol I, baru kita selesaikan hingga mendapatkan nilai akhir. Ternyata tidak sama dengan 6 ya adik-adik ya. Kita lanjutkan. Nah, bilangan kompleks itu ada ketika kita menggabungkan unsur real dan unsur imajiner ke dalam satu bilangan. Biasanya dinyatakan sebagai A plus BI, di mana A dan B sendiri ini adalah bilangan real biasa. Ketika B-nya ditambahkan dengan I, maka dia menjadi unsur bagian imajinernya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, yang A ini itu adalah bagian real, yang BI itu adalah bagian imajiner. Seperti itu. Nah, ketika ada dikatakan dua bilangan kompleks A plus BI dan C plus DI itu dikatakan sama, maka kita lihat bagian realnya masing-masing. Jadi otomatis A itu akan sama dengan C dan BI sama dengan DI, atau kalau misalnya kita teruskan maka B-nya sama dengan D. Ini untuk dua bilangan kompleks yang dikatakan sama. Jadi ingat bahwa untuk bilangan kompleks itu harus ada bagian real dan harus ada bagian imajiner. Nah, konjugat
itu apa? Konjugat itu ketika kita mencari pasangan dari suatu bilangan kompleks, tapi tanda dari bagian imajinernya itu berlawanan. Misalnya, kita punya bilangan kompleks A plus BI, maka konjugatnya adalah A-nya tetap positif, yang berubah tandanya adalah yang bagian imajiner, jadi minus BI, seperti itu. Nah, karena dia adalah suatu bilangan seperti biasa, normalnya, maka akan bisa dilakukan operasi aljabar terhadap bilangan kompleks tersebut. Nah, yang pertama, untuk menjumlahkan dua bilangan kompleks, maka yang ditambahkan adalah misalnya ada A plus BI dan C plus DI seperti di depan ini ya. Kalau dia dijumlahkan, maka yang real itu dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dijumlahkan dengan yang imajiner. Nah, begitu juga untuk yang pengurangan, maka kurangkan bagian-bagian realnya masing-masing dan bagian-bagian imajinernya masing-masing. Jadi setelah dijumlahkan atau dikurangkan, tetap ada bagian yang real dan ada bagian yang imajiner. Nah, untuk perkalian, kita kalikan seolah-olah dia perkalian binomial biasa, yang atau adik-adik biasanya akrab dengan mengkuadratkan suatu fungsi, misalnya x plus 3, itu kan adik-adik mengalikannya sepasang dan sebagainya. Nah, tapi di sini diingat bahwa kalau nanti di bagian penjabaran hasil perkalian tadi ada i kuadrat, maka harus digantikan dengan minus 1. Berikutnya, untuk membagi dua bilangan kompleks, maka kalikan pembagian tadi, yaitu pembilang dan penyebut, dengan konjugatnya penyebut. Jadi konjugat yang di bagian bawah, bukan konjugat yang di bagian atas. Misalnya, kita punya A plus BI per C plus DI. Maka untuk menyelesaikannya harus dikalikan dengan C minus DI per C minus DI. Jadi konjugat dari penyebut, baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, kita coba saja langsung ya. Untuk nomor 1, 2, 3, 4 ini kan sudah kita bahas, adik-adik bahas sebelumnya di bagian diskusi. Nah, di sini mungkin saya kasih gambaran terutama untuk yang pembagian ya di sini, karena mungkin masih ada yang belum paham. Jadi, menyelesaikan ini itu dikalikan dengan konjugatnya penyebut. Berarti 1 plus 3i per 2 plus i ini dikalikan dengan 2 minus i per 2 minus i. Seperti itu. Untuk yang perkalian berarti tinggal dikalikan 2 kali 3, dikurangi 2 kali 2i, dikalikan i kali ditambahkan i kali 3, dikurangkan dengan i kali 2 kali i. Nah, untuk yang pengurangan berarti yang real dikurangkan dengan yang real, yang imajiner dikurangkan dengan imajiner. Untuk yang penjumlahan berarti yang real dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dijumlahkan dengan yang imajiner. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah nomor 5, karena ini tidak biasa ya. Sebenarnya ini kan sudah dijelaskan di paparan slide 2 bahwa kalau dua bilangan kompleks itu sama, maka bagian realnya akan sama dengan bagian real bilangan kedua, bilangan imajiner pertama akan sama dengan bilangan imajiner yang kedua. Jadi kalau kita punya 2x min y, oke. Jadi misalnya di sini kita punya 5 ya. 2x min y itu sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan 4 plus 3i. Maka bagian realnya akan bersesuaian. Nah, bagian real itu yang mana? Ini itu real. Berarti 2x plus 4 sama 2x sama dengan 4, sorry. Nah, ini dihapus saja. 2x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 2 dan bilangan imajinernya akan bersesuaian. Berarti min y sama dengan 3, y-nya sama dengan minus 3. Jadi selesai hanya seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya penggunaan bilangan kompleks tidak hanya sekedar mengerjakan operasi aljabar. Kita harus bisa menggambarkannya menjadi representasi grafis. Jadi misalnya kita tadi punya A plus BI dan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita jabarkan satu persatu. Jadi, untuk yang real, dia itu berada pada sumbu X. Nah, dapat kita tuliskan sebagai X, 0. Yang berkaitan dengan bilangan real, X plus 0 kali I sama dengan X. Nah, ini disebut sebagai sumbu real. Jadi, X itu adalah sumbu real. Dan Y-nya itu adalah yang berpasangan dengan I. Nah, disebut sebagai sumbu imajiner. Nah, bidang yang ada, bilangan kompleksnya ini disebut sebagai bidang kompleks. Kalau kita lihat seperti ini, lalu
Apa konsekuensinya? Jadi kalau misalnya adik-adik belajar vektor, di sini berkaitan dengan bilangan kompleks juga ya adik-adik. Jadi di sini bisa dari grafiknya itu ada penjumlahannya. Penjumlahannya sama dengan prinsip penjumlahan pada vektor di fisika. Nah, misalnya di gambar yang ini sebelah kanan A dan B, yang A aja ya. Jadi yang A itu kita punya Z1 adalah X1 plus IY1 dan Z2 adalah X2 plus IY2. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menggambarkan Z1 tadi. Jadi adik-adik akan mencari titik X1 di sepanjang sumbu X. Kemudian titik Y1 di sumbu Y. Maka kita akan tarik dari titik asal O ini ke titik koordinat X, Y1. Begitu juga untuk Z2, maka kita akan mencari absisnya di X2 dan ordinatnya di Y2. Dan kita tarik dari titik asal ini adalah posisi X, Y2. Kita jumlahkan, bisa menggunakan segitiga atau bisa menggunakan paralelogram. Nah, di sini kita pakai paralelogram. Kita meletakkan vektor ya, garis vektor biasa seperti yang di Z2 ini ke depan X, ke depan ujung ini dari Z1. Begitu juga kita gambarkan juga grafik yang sama seperti Z1 ke bagian ujung Z2. Maka di sini akan bertemu titik di sini dan kalau kita tarik garis dari titik asal ke titik resultan akhir, ini adalah hasil penjumlahan dari Z1 plus Z2. Kan kita coba sesaat lagi. Sedangkan kalau Z1 min Z2, maka Z2-nya itu arahnya harus dibalik ya. Berarti kan dikurangi Z2, maka tandanya adalah min X2 plus min Y2. Jadi X2-nya jadi negatif, Y2-nya juga jadi negatif. Jadi bentuknya adalah ini, Z1 min Z2 tetap menggunakan paralelogram. Berarti grafik Z1 ini kita geser ke bagian ujung Z2 dan grafik min Z2 ini kita geser ke bagian ujung dari Z1. Nah, titik temunya ini kita tarik garis dari titik asal ke titik temu tadi, itu adalah Z1 min Z2. Kita coba ya adik-adik ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk yang A. Jadi di sini ada Z1-nya adalah 3 plus 4I dan Z2-nya adalah 2 plus 5I. Jadi 3 plus 4I, kita tuliskan dulu. Sini saya sudah membuat rumahnya, jadi supaya agak cepat kita menggambar. Jadi A, kita punya Z1-nya adalah 3 plus 4I dan Z2-nya adalah 2 plus 5I. Kalau kita jumlahkan secara aljabar, mestinya nanti akan kita dapatkan 5 plus 9I. 5 di sumbu X dan 9 di sumbu Y, koordinat dari titik resultannya. Sekarang kita gambarkan dulu. Ya, 3 plus 4I. Berarti Z1 itu ada di 3 dan Y-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik. 3 plus 4 ya adik-adik. Itu 2, 3 sini ya. Oke. Nanti kita tarik dulu. Masih belum. Oke. Ini adalah, saya pakai warna lain. Ini adalah Z1 kemudian Z1 yang ungu ya. Z2-nya adalah 2, X-nya 2, Y-nya 5. Ya, seperti itu. Maka kalau kita berikan coba. Oke.
5, 2 ya. 2 berarti kita pakai warna yang lain lagi. Saya pakai hijau. Nah, di sini kurang naik sedikit ya adik-adik. Oke. Ini berarti kalau kita gambarkan nah, ini adalah Z2. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Berarti kita akan menggambarkan Z1 yang sama ke ujung Z2 dan Z2 yang sama dengan di bagian ujung Z1, dan kita akan tarik resultannya. Nah, ini kan masih terlalu kecil ya. Ini saya copy. Kemudian saya tempel. Sorry. Nah, ini adalah Z1 diletakkan di ujung dari Z2. Kemudian ini juga saya copy. Saya letakkan di bagian ujung dari Z1. Seperti ini. Nah, kita tarik resultannya. Berarti resultannya adalah di titik ini ya. Oke, sebentar saya rotasi. Seperti ini. Saya ganti warna dulu, merah. Jadi yang merah ini itu adalah resultannya. Nah, jadi adalah R-nya. Kalau kita tarik, proyeksikan ke sumbu X. Ya, kalau kita proyeksikan ke sumbu X, dia akan bersesuaian dengan koordinat 1, 2, 3, 4, 5. Bersesuaian dengan 5. Nah, ini masih belum 90 derajat ya penggarisnya ya. Nah, dia ada di, nah karena tidak akurat saya menggambarnya, itu ada di 5, saya kepanjangan berarti naruh garis merahnya tadi ya. 5, kisarannya adalah lebih dari 8, berarti 5,9 ya, karena saya kan nariknya tadi. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar di 9, dan ini adalah 5. Jadi sesuai dengan perhitungan aljabar kita. Kita tadi prediksinya adalah resultannya ada di X-nya 5 dan Y-nya 9. Dan kita dapatkan memang betul ada di 5,9. Seperti itu caranya ya adik-adik untuk menjumlahkan bilangan kompleks secara grafis. Nanti silakan dicoba lagi untuk yang bagian BCD. Saya sarankan untuk menggunakan milimeter block, karena seperti yang saya kerjakan ini, saya tidak pakai milimeter block, hanya based on penggaris, dan ternyata meskipun sudah digeser, karena spidolnya juga bisa ngasih panahnya lewat dari sudut yang harusnya diletakkan di situ, jadi kelebihan sedikit gitu. Nah, kita lanjutkan. Nanti bagian 1 ini sampai untuk yang polar itu selesai. Nanti bagian 2-nya akan belajar tentang teorema de Morva. Jadi bentuk yang sudah kita pelajari tadi, A plus B itu adalah bentuk rektanguler nyata dalam kuadran kartesian. Nah, biasanya ini juga bisa digunakan dalam bentuk polar atau dalam bentuk trigonometri. Nah, kita akan belajar dari tadi kan kita dapatkan kan ada X, Y gitu ya. Nah, kalau kita tarik dengan Pythagoras, R itu adalah nanti ada yang namanya modulus. Kalau di fisika kita bilangnya adalah jari-jari. Jadi kalau di sini kita bilangnya adalah modulus atau nilai mutlak dari suatu bilangan kompleks. Nah, sedangkan tetanya kan kalau di fisika kita bilang sudut ya. Nah, di sini namanya adalah amplitudo.
yang nilainya itu dapat ditentukan dengan menggunakan tangen theta sama dengan y per x, dan dia adalah nilai positif terkecilnya. Jadi, kalau kita lihat di gambar seperti ini, maka x-nya itu adalah tidak lain adalah r cos theta, karena dia ada di samping dari sudut theta, sedangkan y-nya adalah r sin theta, karena dia di depan sudut theta. Nah, sudut theta ini lumrahnya itu diambil dari sumbu x, karena kan kalau kita mulai dari kuadran 1, putarannya kan dari sumbu x positif. Nah, kalau kita tuliskan, maka z-nya adalah kan x, y, jadi r cos theta plus ir sin theta. Nah, kalau r-nya bisa kita keluarkan adalah tinggal r cos theta plus i sin theta. Jadi biasanya dituliskan lagi disingkatnya, ini kan kepanjangan ya, jadi z sama dengan r cis theta. Cis itu dari cos, i sin. Jadi r cis theta. Kalau disingkat cis theta berarti dia adalah bilangan kompleks. Jadi kalau mau dioperasikan tinggal diuraikan aja, cos theta plus i sin theta. Nah, bentuk rektangulernya itu adalah z sama dengan x plus y. Nah, kayak gitu. Sama seperti bentuk yang rektanguler, di sini juga bisa mengalami yang namanya operasi aljabar. Bedanya seperti ini. Kalau pada perkalian, modulus perkaliannya tuh ya perkalian dari masing-masing modulus Z1 dan Z2. Tapi amplitudo hasil perkaliannya itu adalah penjumlahan dari masing-masing amplitudo. Misalkan ya, Z1-nya itu adalah 2, sudutnya adalah 60. Z2-nya adalah 2 juga, tapi tetanya ada 30. Nah, berarti untuk hasil perkaliannya 2 kali 2, modulusnya adalah 4, tetanya adalah penjumlahan tadi 60 plus 30, berarti 90. Nah, kalau yang pembagian, berarti kalau modulusnya itu tinggal dibagi aja ya. Misalnya Z1-nya modulusnya 2, Z2 modulusnya 2 juga, berarti modulus pembagiannya adalah 2 bagi 2, 1. Nah, amplitudonya, kalau yang perkalian tadi sudutnya dijumlah, jadi 60 plus 30, nah, kalau di sini, maka amplitudonya berarti dibagi, jadi theta 1 dibagi theta 2. Misalnya kalau theta 1-nya 60, theta 2-nya 30, berarti 60 bagi 30. Berarti tetanya adalah, 60 kurang 30. Berarti tetanya adalah 30. Jadi kalau misalnya dia pembagian, modulusnya dibagi, amplitudonya dikurangi. Ya, kita coba aja lah biar tahu rasanya. Ini misalnya di sini saya pakai yang mana enaknya ya. Nomor 1, 2 itu kan bisa ya, kan cuma ngubah dari polar ke dari rektangular ke polar. Kemudian yang nomor 2 kan dari polar ke rektangular. Itu kan biasa. Kita coba yang nomor 3A di situ, karena kita akan menggunakan operasi perkalian, kemudian kita akan ubah dari polar ke bentuk rektangular. Jadi kita punya 5 cos 170 dikalikan cis 55, jadi 5 cis 170 sama cis 55. Kita coba. Jadi untuk yang ini berarti kan modulusnya kan sudah dikalikan dari sononya ya, jadi tinggal 5. Nah, tinggal 3A. Di sini kita punya 5. Tadi cis berapa? 170 ya. Kita tulis dulu aja lah 5. Bingung saya kalau buka-buka PPT itu. Jadi 5 cis 170 dikalikan cis 55. Betul enggak? Jadi 170 cis 55. Berarti kan sama dengan 5 cos 170 I sin 170 dikalikan dengan cos 55 plus I sin 55, kan begini ya. Z1-nya itu kan modulusnya adalah 5, Z2-nya kan modulusnya adalah 1, berarti modulusnya itu tinggal dikali saja, berarti 5 dikalikan dengan 1. Sekarang tinggal kita selesaikan yang amplitudo. Amplitudonya kan adalah 170 untuk yang 1, 55 untuk yang Z2. Nah, kalau di perkalian, amplitudonya kan dijumlah, bukan dikurang ya. Kalau di pembagian kan dikurang, berarti tinggal kita kalikan aja. Dikalikan cos, berarti ini 170 plus 55 derajat. Cis ya, I sin 170 plus 55 derajat. Berarti kita punya 5 cos
Berapa ini adik-adik? 170 tambah 55, 225 ya. Habis itu plus, nah ini jangan lupa dikurung, I sin 225. Kenapa kok harus dikurung? Karena modulus 5 itu juga bisa dikalikan dengan cos dan dikalikan dengan bentuk yang sin. Nah, untuk yang bentuk polar itu kan sudah kelar ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang dimintakan kan juga selain itu kan adalah dalam bentuk rektangular. Berarti kita harus mengubah bentuk polar ini ke bentuk rektangular. Berarti cos ini kan adalah suku X, yang ini adalah suku Y. Maka X-nya adalah 5 cos 225. Nah, cos 225 itu kan ada di kuadran 3 ya adik-adik ya. Yang dia nilainya magnitude-nya itu sama seperti 45, tapi tanda cos-nya itu adalah negatif. Nah, berarti ini adalah 5 dikali min setengah akar 2. Berarti adalah berapa? Min 5 per 2 akar 2. Nah, untuk yang Y itu kan adalah bentuk sin ya. Berarti 5 sin 225. Di kuadran 3 ini kan sin 225 itu negatif juga. Berarti kita dapatkan 5 dikalikan min setengah akar 2 begini ya. Berarti kan min 5 per 2 akar 2. Jadi kalau misalnya kita mau buatkan dalam bentuk koordinatnya adalah rektangular, berarti Z-nya adalah min 5 per 2 akar 2 min I 5 per 2 akar 2. Atau karena di sini sama-sama ada 5 per 2 akar 2-nya, ini bisa kita keluarkan. Jadi kayak min 5 per 2 akar 2 kalikan 1 plus I. Seperti itu. Ya adik-adik, bagian 1 sudah, silakan dicoba dulu latihan soalnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan teorema de Moivre. Oke, selamat mengerjakan.